Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun untuk sahabat-sahabat subscribe ya, sahabat subscriber yang selalu setia di channel Kang Adin Official, Kang Adin live streaming. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat segala-galanya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat subscribe ya, sahabat subscribe yang belum subscribe di subscribe dulu ya, yang belum like dulu, yang belum share dulu sebanyak-banyaknya. Di sini saya masih melakukan ya, dalam pencariannya Mbah Tompel yang sudah berapa lama ini saya belum menemukan, tapi saya insya Allah bisa untuk membawa pulang Mbah Tompel. Tapi ini ada yang lagi rame, ada yang lagi viral, yang dimana saya ya ikut tergerak juga ya, mohon maaf ya, ikut tergerak juga menyikapi yang lagi viral ini, yang lagi rame ini ya, yaitu yang dimana sekarang ini Mbak Im Wong bersama, atau yang melihat, mungkin sahabat-sahabat juga ada yang melihat mengenai Mbak Im Wong sama kakek Suud ya, yang dimana ada sedikit salah persepsi ya, yang menurut saya salah persepsi. Biasalah yang namanya manusia seperti itu. Tapi di sini saya mau mencoba menarik energi dari Mbak Im Wong ini. Saya akan menanyakan bagaimana sih ini bisa terjadi, sedangkan kita tahu ya, sahabat-sahabat juga tahu Mbak Im Wong itu siapa, orang yang sangat dermawan, yang dimana banyak saya juga mengambil edukasi dari konten-kontennya Mbak Im Wong ini. Saya mau mengikuti seperti itu. Saya sangat tergerak sekali, cuman untuk saat ini saya belum bisa ya, karena mungkin ya Allah belum mengizinkan. Tapi insya Allah ketika suatu saat nanti channel saya sudah besar seperti Mbak Im Wong, seperti yang lain-lain, insya Allah saya juga akan mengikuti jejak-jejaknya beliau itu yang bergerak di bidang kemanusiaan, membantu orang-orang yang membutuhkan, memanusiakan manusia. Intinya seperti itu aja. Karena sejatinya manusia seperti ini. Kalau kita pengen bahagia, bahagiakan dulu orang lain. Nah, seperti itu insya Allah. Saya juga di sini lagi berusaha, mudah-mudahan saya bisa ya. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya silahkan simak tayangan saya ini, mudah-mudahan di sini ada manfaatnya, ada edukasinya ya. Kalau tidak ada yaitu kembali lagi kepada sahabat-sahabat semua. Di sini saya akan manggil kameramen karena saya hanya berdua. Kameramen saya yang akan saya jadikan mediatornya. Oke, Kang Mas, ayo sini Kang Mas. Ini saya lagi masih misi pencarian Mbah Tompel ini. Cuman berhubung melihat desas-desus ini ramai sekali, jadi saya ikut di sini berkecimpung. Ini Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi nih di depan layar kaca. Iya, gitu. Nah, jadi gini, sebelum kita melanjutkan pencariannya Mbah Tompel, Iya. ini berhubung ada yang lagi ramai, ya, di sana di sini menceritakan tentang Mbak Im Wong, ya, Mbak Im Wong yang seorang dermawan, ya, yang seorang ini juga public figure, yang seorang sangat dicintai masyarakat luas ya, yang dimana kedermawanannya ini. Tapi
beberapa hari ini beliau lagi kayak ada kejadian desas-desus seperti ini dan itulah ya. Oke. Yang saya ceritakan, kita lihat channelnya Baimong kan. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menarik ya energinya dari Baimong. Siap nggak? Saya pinjem badannya. Insya Allah siap. Siap ya? Allah insya Allah. Ah? Bismillah ya. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, silahkan saksikan, simak baik-baik ya. Budayakan menyimak sampai selesai ya. Jangan di-skip. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu duduk aja. Iya. Duduk aja, nggak apa-apa. Basah. Enggak kan? Jongkok. Ya jangan jongkok, nanti penuh. Gerak. Oh ini inces datang. Oh iya, inces datang. Alhamdulillah. Udah. Ya. Pegangin Cas, yang benar Cas. Kamu ngadepnya ke sana, duduk aja duduk. Duduk sila ngadep ke sana ke kamera. Biar kamu juga ikut viral. Ya. Konsentrasi, konsentrasi, terus. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon maaf. Ini sama siapa ya? Ini Anda berada di tengah hutan. Di sini saya lagi mau atau lagi mencoba menarik energi dari seseorang yang dimana beliau itu sudah ya banyak lah dikenal orang karena beliau ini seorang public figure yang dimana mungkin warga Indonesia ini sudah mengetahui apakah ini betul yang saya masukkan ke sini atau yang saya berbicara sekarang ini sama Baimong. Iya bosku, betul sekali. Alhamdulillah. Bisa lebih kencang lagi? Iya bosku, betul sekali. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat semuanya, kita atau saya di sini bisa dikatakan berhasil lah menarik energi dari seorang public figure itu atau Baimong, tapi disimak yang baik-baik biar nggak salah paham. Nah, sekarang kalau memang betul Anda ini Baimong, saya mau menanyakan ini sama Anda. Sekarang ini lagi viral ini, lagi viral Anda ini. Banyak yang membicarakan mengenai panjenengan ini, banyak desas-desus ini itu. Ya, banyak tekanan dari sini dari situ menyikapi hal yang seperti itu. Bagaimana ini dengan adanya Anda kemarin ini kan ya istilahnya agak sedikit ya kurang enak dilihat atau dipandang ketika Anda ada yang mengikuti dan ada yang meminta uang kepada Anda, sedangkan banyak sekali bahkan jutaan masyarakat di luar sana. Anda ini seorang dermawan, bagaimana
klarifikasi dari Anda ini seperti? Ya mengenai klarifikasi soal tentang saya, Bosku, Oke, Bosku. saya sebenarnya Ya. tidak sama sekali ya Tidak. menyalahkan Ah, siapapun ya. yang mau minta gitu. Ya. Tapi posisi saya itu saat keberadaan Ah. di kendaraan. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, kata beliau tidak pernah menyalahi atau bagaimana, cuman lihat situasi dan kondisi beliau ini lagi dalam kendaraan. Iya. Terus bagaimana lagi? Dan di kendaraan itu saya sangat fokus sama bayi saya gitu. Oh, Anda jadi lagi Ya. karena kan Habis dari luar gitu. ya, Anda kan habis ya jalan-jalan dari luar. Anda lagi berbahagia lah Ya, karena berbahagia. Mendapati momongan yang baru, mempunyai anak Alhamdulillah. baru. Alhamdulillah, Iya. selamat Iya, dulu Bosku. ya, selamat dulu ya, Iya, Bosku. Bosku, ya. Oke. Dan Terima sekarang dan sekarang ini Anda lagi di jalan, lagi ajak jalan-jalan Iya. anak Anda yang nomor 1 ya. Satu ya. Alhamdulillah, Bosku. Oke. Akhirnya saya bertatap muka juga ya. Saya ngobrol juga sama Mbak Im. Boleh kenalan nama bosku siapa ya? Nama saya Adin. Oh, Adin. Ya. Adin ya. Ya, nama saya Adin, Bosku. Iya. Oke. Namanya semangat sekali sepertinya itu. Oh iya, Nama harus yang bagus. semangat. Ya, walaupun Emang saya kita harus di dunia ini kita harus penuh semangat. harus betul semangat. Jangan ya kita bermalas-malasan, Betul. apalagi kita sampai mengulurkan tangan Iya, pada seseorang. Terkecuali kita keadaan mendesak sangat sekali. itu pun tidak boleh ya. Itu pun tidak boleh Jadi kalau ada- sedang lagi Ada maaf ya. Oke. Nah. untuk semuanya takut ada yang gimana gitu. Ya, oke. Kalau lagi di perjalanan enggak boleh. Oke. Jadi Lebih ada ke peribahasa lebih baik tangan di atas ketimbang tangan di bawah. Mungkin seperti itu. Dan ini menyikapi hal yang dimana ada suatu video yang momennya melihat ya Anda ini menyikapi seorang kakek tua ini ya istilahnya kurang pas gitu ya dipandang, dan Anda ini ya bagaimana sehingga Anda ini membiarkan kakek itu ditinggal begitu aja tanpa ada klarifikasinya. Jadi ya banyak warga-warga di sana juga ya merasa kesal dengan Anda. Itu tanggapan atau menyikapinya seperti apa sih, bagaimana ini? Kalau saya sih menanggapinya soal tentang klarifikasi saya itu saya dibawa rileks aja lah. Dibawa relax. Ya, karena kalau kita semakin dibawa ke ranah keramaian gitu, kita ikut pusing juga. Oke. Itu malah menjadi ribet urusannya. Oke. Jadi kita bawa happy aja, tenang. Adapun mengenai soal minta itu, sebenarnya saya bukan berarti tidak mau mengasih. Jadi kita harus ada usaha lah gitu. Oh, Ada ketimbang daripada kayak memaksa gitu. Oh. Ya, sedang ini kan di sini Bosku. Ya. Jadi kan Anda ini kan sosok figur yang cukup terkenal. Ya. Anda ini seorang Baim Wong yang dimana seorang dermawan. Saya pun sangat fans sama Anda ini karena lihat konten-konten video di YouTube Anda ini itu edukasinya banyak sekali. Bahkan diri saya sendiri aja mencontoh kepada Anda. Insya Allah suatu saat nanti saya akan mengikuti jejak Anda. Nah, di balik kedermawanan ini, Anda ini ketika ada hal yang seperti ini bagaimana menyikapinya ini? Ini Mas Yu. Sebenarnya kita tidak usah berlebihan Ya. dalam menyikapi segala urusan itu. Ya. Cukup kita tenangkan diri, bersabar kalau itu menjadi semacam masalah gitu. Karena sejatinya diri kita itu Bosku adalah ingin yang terbaik juga. Betul sekali. Tapi ketika kesalahan itu dianggap salah pada diri kita,
kita tidak harus menanggapi emosi seperti emosi. Terus mengenai saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah. Anugerah misalkan bisa memberi siapa aja, bisa berbagi rasa gitu. Ya. Itu saya kembalikan lagi kepada diri saya pribadi. Ikhlas karena ini bukan milik saya. Ini adalah milik orang. Milik orang lain yang harus saya keluarkan. Gitu. Oke. Istilahnya membantulah setidaknya. Ya. Bosku. Paling tidak meringankan beban orang sedikit-sedikit ya. Ya, alhamdulillah. Oke, di samping itu juga saya ya banyak sekali melihat tayangan-tayangan di channel-channel yang lain, kecaman atau banyak sekali yang membicarakan tentang Anda ini ya, katanya Anda ini seorang dermawan, ternyata Anda ini begini bla bla bla, dan komentar-komentar punnya juga saya baca. Terlihat katanya kebok-brokan Baim yang dimana di dalam di depan kamera baik, di belakang kamera ternyata seperti ini. Bagaimana Anda menyikapinya dengan seperti itu? Saya menyikapinya klarifikasi tersebut. Saya senyum. Oke. Insya Allah saya tidak menanggapi dengan emosional atau berlebihan lagi. Ya namanya juga hidup, pasti di mata orang itu dianggap bagian itu ingin terlihat. Sedangkan kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Anda berbicara tentang ikhlas, niatnya ikhlas. Kenapa Anda videokan? Kenapa Anda ini kan? Itu mungkin ada jawaban tersendiri bagi Anda, itu bagaimana itu? Kalau masalah saya memasang video, memasang istilahnya gambar lah di depan, itu bukan semata-mata saya ingin terlihat. Terus bagaimana? Ingin dipandang orang, ingin dianggap orang paling kaya, paling dermawan, bukan. Tapi itu untuk sejatinya adalah untuk diri saya pribadi, harus itu mencontohkan. Bukan berarti saya ingin terlihat. Oke. Jadi maksud Anda ini edukasi untuk yang lain, mengajak kepada orang lain, mari kita berbagi. Mungkin seperti itu. Nah, di balik itu Anda berhubung Anda seorang public figure, view Anda banyak, penonton Anda banyak, jadi ketika uang yang Anda keluarkan itu tergantikan, dan itu Anda kasih lagi seperti itu ya, Bos? Iya, seperti itu. Jadi, oke. Kan kalau udah ikhlas di dalamnya kan ada sodako. Ya. Sodako itu adalah infak yang paling baik dari sebagian harta kita. Bolehlah kita sodako. Tidak usah banyak-banyak. 1000 pun kalau ikhlas itu bernilai berlipat ganda. Tapi Anda ini yang sering saya lihat Anda ngeluarin ratusan ribu bahkan puluhan juta, ini bagaimana ini? Yaitu dari hasil jerih payah saya membuat video ini dan banyak penontonnya mungkin seperti itu. Iya. Oke. Dan ini menyikapi yang tentang kakek ini Anda yang sekarang lagi viral ini sama kakek Suud yang kakek tua ini. Sebetulnya kakek ini bukan mengemis ya, mohon maaf, bukan mengemis, tapi beliau ini mau menjual buku katanya seperti itu. Kenapa Anda tidak menanyakan dulu atau bagaimana dulu? Apakah itu bagaimana menyikapinya seperti itu? Jadi saya menyikapinya waktu itu saya kan sedang berkendara. Ya. Apalagi saya istilahnya lah buru-buru mau pulang ke rumah. Ya. Dekat rumah saya juga. Itu pas di situ saya tiba-tiba ada yang mepet-mepet. Anda jadi diikutin seperti lambai-lambain tangan gitu. Dikejar-kejar ya. Sampai depan pakai rumah. helm juga itu orang Kakek itu nah ya. setelah di situ saya kan berhenti ingin tahu siapakah ini gitu. Saya berhenti depan dia, pas saya lihat buka dia helm, dia juga berhenti kan di belakang. Sudah gitu saya
menyalahkan buka helm, ternyata seorang kakek-kakek. Ya. Nah, saya di situ bukan saya berarti membentak-bentak, tapi saya yaitu mengobrol dengan baik sama dia. Bicaranya baik-baik ya, juga. bagaimana caranya, Hmm. bagaimana cara gitu. Dia melambai-lambaikan tangan sewaktu Ya, sambil saya sambil berkendara. teriak gitu Ya, kan sambil ya. teriak-teriak. Katanya seperti itu. Baim. Oke. Ya mungkin ya itulah yang harus Bosku Ya. tanggapi atau sikapi dengan bijak ya Bosku ya. Yang namanya hidup kita bener aja pasti salah. Bagaimana kita salah? Itu Bosku, Seperti itu ya Bosku ya. itu poinnya. Jadi kita kalau mau hidup itu ya bagaimana caranya memanusiakan manusia, dan bagaimana juga kita kalau mau hidup bahagia ya bahagiakan dulu orang lain seperti itu ya. Kalau tentang klarifikasi saya sama kakek Monggo. tersebut, Monggo silakan ya, diklarifikasi sama silakan. kakek tua lah, tua kakek tua tersebut itu bapak kakek tua. bukan berarti saya menghinakan dia, Bukan. dalam artian saya membentak-bentak tidak, tapi saya cobalah gitu ya. Dengan cara yang Ya, baik. cobalah gitu. Tapi mungkin kejadian ini cukup menimpa bagi saya, Bosku. Oke, Mungkin Bosku. saya akan terima dari siapapun, tapi saya terima tidak menyikapinya dengan marah, dengan nafsu saya, dengan istilah kemarahan lah. Ya nggak apa-apa, Bosku. Saya dipakai dari sana dari sini, yang penting saya udah ada dari kebenaran dari prinsip saya sendiri gitu. Oke, jadi intinya ya Anda juga tidak menyalahkan atau tidak membentak atau tidak memarahi kakek itu, cuman yang Ya. yang Anda sayangkan dengan caranya gitu mungkin aja. ya. Satu itu, keduanya ya mungkin ada yang mau Anda sampaikan ya bagaimana terhadap para sahabat Anda, mungkin para bos-bos ya untuk teman-teman Anda atau apa, bagaimana sekarang ini menyikapinya, bagaimana Anda? Untuk para bosku dimanapun berada, jadi kita jangan mudah menyerah dalam hidup ini. Teruslah menggali kehidupan ini agar menjadi lebih baik lagi, dan dibarengi kita dengan istilahnya ikhtiar, istilahnya dengan sadar diri juga, karena kita ini siapa. Walaupun kita dijadikan seorang yang bukan yang kaya ya, banyak yang insya Allah ada gitu, punya lah gitu. Kita jangan lupa untuk bersedekah, berinfak, tapi di situ ada syaratnya, itu ikhlas tadi ya. Walaupun sedikit sedekah kita. Nah, ini untuk mau ada yang Anda sampaikan, mungkin bapak apa kakek ini keluarganya menyimak atau bagaimana, mau Anda sampaikan klarifikasi Anda menyikapi hal itu, apakah permohonan maaf siapa, bagaimana Anda silakan. Untuk kakek tua, kakek Suud, kakek bapak tua Suud, saya atas nama Mbak Imong mengucapkan ribu-ribu maaf atas kejadian yang tidak seharusnya terjadi. Namun inilah hidup, harus apa yang kita jalani harus siap nggak siap harus kita jalani ya. Mohon maaf untuk kakek Suud, semuanya, para bosku dimanapun Anda berada. Mungkin ya ini bisa untuk diambil hikmahnya aja Ya. Karena sekarang zamannya teknologi ya, zamannya canggih, pasti sudah apalah semuanya dulu bosku. Berita semakin hari semakin cepat. Iya, terima. Bosku ya. Itu kan menyikapi itu kan, kalau kita ambil sisi baiknya, kita ambil hikmahnya, itu yang enak siapa aja ya kan. Kan banyak di salah satu pihak mendapatkan semuanya ya kan.
Ya alhamdulillah lah, intinya kita sebagai manusia bagaimana kita memanusiakan manusia. Ya dengan ada kejadian ini ya kita ambil hikmahnya aja semuanya. Ambil hikmahnya aja. Ambil hikmahnya, pasti segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya silakan disimak aja di tempat-tempat yang lain ya. Ya. Buat kakek ada hikmahnya, alhamdulillah. kakek ada Buat bosku Dan buat para bosku yang lain juga, insya Allah ada hikmahnya. ada hikmahnya pasti. Karena ini pembelajaran hidup. Ya pembelajaran hidup pasti ada ya. Tentunya bukan buat saya, buat kakek Syud aja, tapi buat kita semua. Ya Buat hal rahat ramai. siap bosku. Oke bosku, mungkin ya klarifikasi Anda seperti itulah ya. Intinya di sini Anda ini tidak menyalahkan kakek Iya. itu, dan Anda juga ya mungkin karena yang tadi dibicarakan mungkin moodnya lagi kurang karena pikirannya ini lagi Iya. kepada bayinya, iya, benar. bayi baru ya. Bayi baru. Alhamdulillah dapat momongan baru. Sangat. Ya dan di situ posisi Berhati-hati. lagi berkendara juga Iya. ya, mungkin ya dengan seperti itu ya yang namanya manusia ya pasti ada salah dan hilaf. Mungkin ya di balik kesalahan itu kita bisa introspeksi diri lagi, Iya, ya betul. muhasabah diri dan tahu diri ya, seperti itu mungkin. Ya di samping itu ya semuanya ambil hikmahnya aja ya. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Dan bagaimana bosku ini ini lagi panas-panas ini, bagaimana ini Anda menyikapinya? Santai aja Ya santai aja. Ah, Kadang senyum, dibawa rileks, daripada kita ada masalah dibawa sedih, dibawa marah, itu akan lebih bahaya lagi, lebih parah lagi. oke sahabat-sahabat semuanya ya alhamdulillah lah, itu mungkin ya sahabat-sahabat semuanya kalau ada yang mengerti atau bagaimana tentang klarifikasinya, ternyata seperti itulah ya. Jadi ini hanya kesalahpahaman antara kakek sama Kang Mas Baim, yang dimana mungkin moodnya Kang Mas Baim ini lagi kurang mood, jadi penyampaiannya ya agak yang namanya manusia lah tidak lepas dari salah dan dosa. Ya beliau juga memohon maaf kepada siapa aja sudah mengklarifikasi permintaan maafnya semuanya ya, kalau ada salah apa segala macam ya. Ada yang mau disampaikan lagi ya berhubung azan Isya, bagaimana? Cukup. Oke bosku, terima kasih banyak Ya sudah hadir. Mohon maaf saya kalau mengganggu. Ya. Sekarang Anda silakan, saya kembalikan lagi ke posisi semula. Istighfar. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, mungkin sahabat-sahabat semuanya kalau ada yang menyimak, budayakan menyimak sampai selesai, sampai tuntas, yang dimana itulah klarifikasi dari Kang Baim. Istighfar, ngapain? Nah itu dari Kang Mas Baim ya, untuk sahabat-sahabat semuanya, berhubung atau menyikapi sekarang udah memasuki waktu sholat isya ya, kita di sini pas isya nggak tahu ini tayangnya kapan ya. Dan ya itulah klarifikasi dari Kang Mas Baim menyampaikan permohonan maaf kepada kakek Suud, yang dimana ya ini ada kesalahpahaman, tapi di balik kesalahpahaman ini ambil sisi baiknya aja dan ambil hikmahnya. Alhamdulillah di balik kejadian itu berkah buat semuanya, mudah-mudahan ya. Yang namanya manusia tidak salah dari dosa ya, yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan ya. Jadi intinya bagaimana kita semua ini ya hidup untuk belajar menjadi lebih baik lagi ya. Terus jangan pantang menyerah. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga dari saya di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.